Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas contoh soal tentang gerak parabola ya. Yang kemarin kita sudah sedikit menjelaskan, yaitu tentang apa itu gerak parabola dan besaran-besaran apa yang ada di situ. Oke. Atau mungkin gerak parabola itu bisa disebut juga gerak peluru gitu ya. Langsung ke contoh soal. Nah, sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 200 meter per sekon. Melepaskan bom dari ketinggian 500 meter. Maka bom akan jatuh pada gerak horizontal sejauh. Nah, kalian perhatikan. Untuk pesawat terbang bergerak mendatar, berarti posisinya dia di atas ya. Oke, sebuah pesawat terbang bergerak mendatar. Nah, kita gambar dulu gimana sih lintasannya. Berarti kalau saya gambar, misalnya ini sebuah pesawat, gimana ya pesawat ya. Gini ya, guys, gitulah pokoknya. Kalian bisa menggambar lebih bagus. Nah, ini pesawat, dia melepaskan bom. Nah, dari sebuah ketinggian tertentu. Nah, ini anggap aja segini. Ini adalah jarak X, ini adalah H ketinggian, dan dia melepaskan bomnya ini misalnya dengan kecepatan 200 meter per sekon. Maka bom akan jatuh pada gerak horizontal sejauh. Nah, berarti yang ditanya adalah ini. Jarak mendatar dari dia dilepaskan sampai ke tanah, kan gitu ya. Maka gimana ini selanjutnya? Yang harus kalian perhatikan di situ adalah ya, ada SX. Berarti kita akan mencari SX ya. Ingat bahwa pada gerak parabola untuk arah jatuh ke bawah ya, jatuh ke bawah itu adalah apa? GLB ya. Ini oke. Nah, jadi kita menggunakan rumus SX sama dengan VX kali T, gitu. Ya kan? Nah, sekarang VX-nya itu sudah ada, yaitu 200 meter per sekon, kan gitu. Maka ya langsung aja kita masukkan 200 T kalau pada posisi benda yang jatuh dari ketinggian tertentu, kita menggunakan T sama dengan akar 2H per G, kan gitu ya. Nah, pokoknya dengan vertikal sama dengan, nanti di rumusnya dibuka lagi ya. Jadi untuk T 2H per G ini adalah bila benda tersebut dijatuhkan pada ketinggian tertentu. Oke? Ya, kita lanjut. Lalu gimana ini? Ya langsung kita masukkan, hanya ada kan ya akar 2 kali berapa tadi, hanya 500. G adalah percepatan gravitasi, besarnya adalah 10, kan gitu. Coret tinggal 50 kali 2 100 di akar 10 kali 2000 berapa?
kali 200 berapa? 2000 meter. Ya, ini adalah SX-nya. Sudah ketemu. Paham ya? Oke, nanti coba diulang-ulang, difahami lagi soalnya. Jadi kalau perlu bacanya itu sampai bener-bener kalian paham maksud dari soal tersebut. Oke, sekarang nomor 2. Seorang melempar batu dengan kecepatan awal berapa ya? 12,5 meter per sekon dan sudutnya 30 secara horizontal. Jika percepatan 10 meter per sekon kuadrat, waktu yang diperlukan batu tersebut sampai ke tanah adalah, nah sebentar, ini saya pakai biru aja. Sekarang kita gambar lintasannya dulu. Kalian menggambarnya pakai penggaris ya, seperti ini, seret. Nah seperti itu, ini X. Nah ini adalah sumbu Y. Batunya dilempar dengan V0-nya adalah 12,5 meter per sekon. Sudutnya ini 30 derajat. Nah, 30 derajat. Jika percepatan ini percepatan gravitasi ini ya. Ini percepatan gravitasi. Waktu yang diperlukan batu tersebut sampai ke tanah adalah, nah, berarti kan T, ya kan? T karena dia posisi dari ada kecepatan awal, yaitu dia dilempar dan lintasannya itu membentuk parabola, maka kita menggunakan waktu, ya kan, sampai ke tanah. Berarti ya mulai dari titik ini saya beri titik 0 aja sampai ke X. Jadi OXT OX. Nah, artinya sampai dia kembali ke tanah. Maka kita menggunakan apa? Iya, yang diketahui itu ya tadi. Jadi apa? V0 sin theta ya per G. Nah, kita menggunakan rumusan itu karena dia lintasannya dalam bentuk parabola. Gitu ya. G. Jadi V0 sin alfa per G. Ini harus hafal ya, Bu? Ya, paling enggak harus dihafalkan. Paling enggak harus dihafalkan. Makanya dengan banyak latihan soal, insya Allah nanti kalian hafal. Sebentar. Ini TOX tadi adalah 2 kalinya T puncak ya. Ini. Jadi gini ya. Jadi TO ini saya beri P aja ya, puncak gitu. Jadi TOX itu jarak waktu yang diperlukan saat peluru dari titik 0 ke X sampai dia jatuh ke tanah. Maka kalau di buku kemarin saya tuliskan V0 sin theta per G, sehingga TOX-nya adalah 2 kali T puncak, kan gitu ya. T puncaknya V0 sin theta per G, berarti ini dikalikan 2. Paham ya? Oke, sama dengan kita masukkan ya nilainya. 2 kali V0-nya berapa? 12,5 sin 30 itu berapa kemarin? Setengah ya, sudah saya ajari kan? Oke, sama dengan sin 30 setengah, berarti kan sin 30 setengah ya. Oke, tulis saja biar kalian tidak bingung. Kali setengah per 10coret ya kan, sisa 12,5 dibagi 10 berarti sama dengan 1,25 sekon ya.
Ini hasilnya. Oke? Bisa dipahami ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita ke nomor 3. Oke. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan 72 km per jam, membentuk sudut 53 derajat terhadap bidang datar. Waktu yang diperlukan, nah ini kebetulan pas waktu lagi yang ditanyakan, iya kan? Ini kebetulan waktu lagi yang ditanyakan. Untuk itu yang nomor 3 ini kalian kerjakan sendiri. Tetapi kilometer per jamnya ini kalian ganti ke meter per sekon. Paham ya? Karena yang nomor 3 ini sama dengan yang nomor 2, tetapi harus kalian perhatikan. Kalau yang nomor 2 tadi, kita mencari waktu batu ketika dia mulai ditendang sampai dia jatuh ke tanah. Tapi untuk yang nomor 3, ini hanya waktu yang dibutuhkan saat peluru sampai titik tertinggi saja. Kalau digambarkan seperti ini, saya beri clue-nya ya. Jadi nanti kalian gambar lintasannya. Jadi setiap mengerjakan gerak peluru ini usahakan kalian gambar ya lintasannya. Agar apa? Ya dari situ kalian paham dari gambar. Nah, perhatikan. Seret. Nah, sudut 53 itu ini yang dibentuk terhadap bidang horizontal 53 derajat. Kemudian yang ditanya adalah waktu saat mencapai titik tertinggi, berarti di sini. Berarti ini O, ini P, ini X. Nah, tadi yang nomor 2 kita mencari T dari 0 ke X, dari O titik O ke X. Tapi kalau yang nomor 3 ini dari titik O ke P, ke puncak. Berarti bagaimana? Nah, sudah ada rumusnya, tinggal masukin aja ya. Untuk membentuk sudut 53 derajat sin 53, saya beri clue-nya juga. Kalau nggak salah ini kemarin juga sudah. Ini nilainya 0,8 ya. Sin 53 itu 0,8. Nah, dengan begitu kalian tinggal masukkan ke rumus saja. Mudah kan? Insya Allah. Ini Y. Oke. Ini yang nomor 3. Jangan lupa untuk kecepatannya nanti 72 km per jam itu kalian jadikan ke meter per sekon jadi berapa. Oke. Oke, jadi ini nanti yang nomor 3 silahkan diselesaikan sendiri. Nah, sekarang dengan soal yang berbeda nomor 4, coba perhatikan. Sebuah benda dilempar dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasinya 60 derajat. Sudut elevasi itu apa? Ya tadi, sudut yang dibentuk antara tendangan atau benda yang dilempar tadi dengan bidang datar atau horizontal, ya. Ketika benda mencapai titik maksimum, jarak mendatar yang ditempuh 10 akar 3 meter. Jarak yang ditempuh 10 akar 3 meter. Nah, kecepatan benda tersebut adalah, itu yang ditanyakan. Maka untuk mencari kecepatan benda tersebut. Kecepatan benda tersebut. Hati-hati di sini. Yang ditanya adalah kecepatan awal. Nah, kita disuruh mencari kecepatan awal, sedangkan di situ yang diketahui apa? Ada sudut elevasi kan ya? Jadi ini tak gambarnya. Seret. Nah, ini seret. Gitu ya. Nanti yang cakep tuh apa gambarnya. Kemudian jarak maksimum berarti ini ya. SX-nya ini adalah sama dengan 3 meter. Nah, gitu. 10 akar 3 ya? Sorry. 10 akar 3 meter. Oke.
Kemudian apalagi? Elevasinya 60 derajat. Ini elevasi namanya. Kecepatan tersebut adalah berarti kita mencari ini V0. Nah, ada SX, ada elevasi, ada V0. Berarti gimana? Kalian kemarin sudah mencatat rumus dari SX. Nah, ya kan ini kaitannya dengan SX berapa atau S maksimumnya. SX itu artinya jarak yang ditempuh benda pada jarak mendatar atau titik terjauh gitu. Titik terjauh dari benda untuk mati. Oke. Berarti dengan menggunakan rumusan apa? Kita pakai S atau X boleh ya, sama aja. Karena di buku ada yang menggunakan X max atau S max. Boleh. Kita pakai X juga boleh, terserah. SX sama dengan SX sama dengan V0 X V0 ya. V0 kuadrat kali cos ya. Sorry. Enggak apa-apa, wis. Gini aja langsung juga enggak apa-apa. Pakai cos alfa kali sin alfa per G. Ini misalnya jadi satu bisa enggak? Ini kalau yang kemarin saya tuliskan itu kita menggunakan V0x dikali dengan 2 sin X per G, seperti itu ya. Jadi untuk mencari jarak maksimumnya boleh pakai itu atau menggunakan 2 sin sin alfa cos alfa kali V0 kuadrat per G. Boleh pakai itu ya. Itu untuk jarak mendatar, atau V0 kuadrat sin 2 alfa. Boleh, terserah. Tapi pakai gini juga enggak apa-apa, ini dijabarkan sehingga kalian nanti lebih mudah memasukkannya. Oke. Ini kali 2 ya. Jadi ini sama dengan 2 kali V0 kuadratnya berapa yang kita cari ya? V0 kuadrat. SX-nya berapa? 10 akar 3. Kurang ke atas. Ini 10 akar 3 cos 60 sin 60. Nah, kalau gini kan mudah tuh ya. Per G. G-nya 10. Maka sama dengan 10 akar 3 kali 2 kali V0 kuadrat cos 60 itu berapa? Setengah. Dibagi sin 60 setengah akar 3 dibagi 10. Dari mana Bu? Ya dari kemarin loh yang kita pakai kaidah tangan kanan. Sudah ya ini? Kayaknya sudah deh ini. Sudah saya berikan itu di awal-awal. Jadi pakai sin cos tangan, pakai jari-jari tangan. Ya, itu diingat-ingat. Ini bisa kita coret. Ya kan? 1, 2 kali setengah 1 aja boleh. Ini yang di ruas kiri ada akar 3, yang ruas kanan juga akar 3 bisa kita coret. Oke, paham ya? Kita pakai perkalian silang. Nah, ini V0x-nya saya taruh di sini biar enak kita mencarinya. Berarti tinggal berapa? 100 atau 10 kali 10 per setengah. Gitu ya. Nah, setengahnya itu kan turun. Setengahnya ini. Oke? Sama dengan berapa? 100 dibagi setengah berapa? 200. Ini adalah V0x. Kok V0x saya? Maaf. V0 kuadrat. Ini masih V0 kuadrat. Jadi V0 sama dengan akar 200. Akar 200 itu berapa?
10 kan 2 kali ya 100 diakar kan bisa toh keluar jadi 10 akar 2. Satuannya apa? Meter per second. Oke, paham sampai di sini? Apabila kurang jelas, ini soalnya itu kan sebenarnya bervariasi juga. Karena kebetulan ini tadi yang kita kerjakan adalah mencari waktu dan mencari apa namanya? Apa jenenge? V0 ya. Ya, mencari waktu, mencari kecepatan awal gitu. Kemudian ada apa namanya SX juga. Untuk yang Y maksimumnya belum ya, belum. Nanti coba kita kapan-kapan kita cari soal yang menggunakan itu. Oke. Sudah ya, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan ya, jangan sungkan-sungkan untuk sering bertanya pun tidak masalah ya. Kalau saya longgar segera saya balas, kalau saya repot mungkin ya agak pending, agak lama balasnya. Oke. Oh ya, ini nanti silakan dicek ulang, mungkin saya ada kesalahan hitung, kalian bisa bilang ke saya ya kalau kalian teliti menghitungnya. Oke. Nah, ya sudah, gitu saja. Semoga bisa difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.